dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 14. Bertemu Ibu Reno. Pak Reno mengemudikan kendaraannya, sedangkan aku duduk di sampingnya. Kuarahkan pandanganku keluar jendela. Rasanya aku tidak ingin menatap wajah pria yang sedang duduk di sampingku saat ini. Lama kami saling diam, hingga Pak Reno mengangkat bicara. Ibuku baik. Dulu beliau sangat menyayangi Meli. Aku tidak ingin membuat hatinya terluka lagi. Apapun akan kulakukan agar bisa membuatnya tersenyum. Apa dengan rencana gila ini? Ibu bapak akan tersenyum. Mungkin ia sesaat, tapi bila nanti beliau mengetahui, aku yakin dia bakalan sedih. Nanti aku pikirkan bagaimana baiknya. Kamu tinggal ikut setiap arahanku saja dan bersikap semanis mungkin pada ibuku. Biarpun bapak tidak menyuruhku tentang itu, aku aslinya memang sudah manis. Bapak tenang saja untuk soal yang satu itu. Jangan kepedean. Ibuku bisa tahu dan bisa baca mana yang tulus dan mana yang tidak. Kalau begitu, tidak usah dilanjutin rencana ini. Ibu Pareno pasti bisa membaca kepura-puraan kita. Kupalingkan wajahku ke arah Pareno. Sebuah sentilan mendarat tepat di jidatku. Sakit tahu? Protesku dengan bibir melancip ke depan. Aku heran dengan Ibu Nisa. Bisa-bisanya dia mempekerjakan karyawan sepertimu. Maksudku tadi bukan dengan perbuatan, tapi ibuku bisa merasakan dari hati siapa yang tulus dan siapa yang punya maksud tertentu. Mirip Dewi Kuan Im, Dewi kebaikan umat Buddha. Sudahlah, aku tidak mau membuang-buang energi dan pikiranku hanya untuk meladeni orang sepertimu. Sebelum kita temui ibuku, kita mampir dulu di suatu tempat. Terserah bapak saja bagaimana baiknya. Kembali kubuang pandanganku keluar jendela. Mobil yang kami tumpangi berbelok di sebuah butik dan salon ternama. Untuk apa kita kemari? Tanyaku saat mobil sudah berhenti. Membeli baju untukmu. Aku tidak mau kalau sampai ibuku mengira aku memiliki pacar yang aku temukan dari gundukan daun kering. Maksudnya, Pak Reno menghina pakaian dan penampilanku. Mungkin seperti itu. Cepat masuk, karena waktu kita tidak banyak. Dasar tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu, malah menghinaku seperti itu. Mau tidak mau, aku kembali mengikuti keinginannya. Dua karyawan butik segera menghampiri kami. Selamat siang. Apa ada yang bisa kami bantu, Pak Reno? Tanya salah satu dari mereka. Rias perempuan ini secantik mungkin. Dan satu lagi, pakaikan baju termahal dan terbaik yang ada di butik ini. Baik, Pak. Sesuai perintah. Mari, Nona, ikut kami. Seperti tadi, aku kembali pasrah lalu mengikuti kedua perempuan itu. Dulu Nyonya Meli yang sering kemari bersama Pak Reno. Tapi sekarang dengan perempuan lain. Apa Pak Reno sudah move on dengan perceraiannya? Entahlah, itu bukan urusan kita. Kita digaji di sini bukan untuk mengurusi kehidupan pribadi majikan kita. Terdengar sepintas bisik-bisik di antara mereka. Kalau kalian masih asik ngerumpi, ada baiknya aku pulang. Maaf Nona, kami baru saja mempersiapkan semuanya. Terlihat keduanya tergesa-gesa menghampiriku. Aku dimanjakan sedemikian rupa, mulai dari keratin, perawatan kulit kepala, perawatan wajah, dan terakhir perawatan kuku. Sungguh hidupku bak ratu sejam. Coba lihat, Nona nampak lebih muda sekarang. Memangnya saat masuk, aku terlihat tua. Kulihat wajahku dalam cermin. Aku sungguh berbeda dari sebelumnya. Aku sungguh menyesal tidak perawatan selama ini. Mas Hendra akan menyesal lebih memilih Dewi ketimbang diriku. Aku tersenyum-senyum sendiri
dan tidak percaya kalau yang di dalam itu adalah Rini Haryanti Gunawan. Bukan begitu maksud saya, Nona. Tadi itu aku cuma bercanda. Bekerja itu jangan dibawa kaku. Rileks sedikit, biar hati ikut senang. Ku genggam tangan penata rias itu, dan ku goyang-goyangkan. Aku tahu kalau dia sangat takut dengan Pak Reno. Nona, mari, kita ke kamar ganti. Salah seorang dari mereka kembali mengajakku ke sebuah ruangan kecil yang setiap dindingnya dilapisi dengan cermin. Dari pakaian sampai gaun, satu persatu aku coba, hingga aku selaras dengan gaun berwarna merah marun. Kami keluar untuk menemui Pak Reno. Pak Reno yang saat itu sedang asik memainkan handphonenya, belum menyadari kehadiran kami. Pak, bagaimana penampilan Nona? Kalau masih ada yang kurang berkenan, boleh kami benahi lagi. Sedikit demi sedikit, Pak Reno mengangkat wajahnya. Kurasa ini sudah cukup dibanding yang tadi. Ayo kita pulang, ibuku sudah sedari tadi menunggu. Kembali Pak Reno menggenggam tanganku dan membawaku keluar dari butik. Hah? Penampilan secantik itu hanya dapat kata cukup? Entahlah, mungkin jiwa seni Pak Reno di bawah rata-rata. Pak Reno mengemudi, tapi kali ini lumayan kencang. Aku yang tidak biasa dengan kecepatan seperti itu, hanya bisa berpegang erat pada gagang pintu mobil, sambil berdoa. Semoga selamat sampai di tujuan. Tidak terasa, akhirnya kami tiba juga di sebuah rumah mewah. Rumah yang berdiri di antara bangunan mewah lainnya. Aku tahu kawasan ini, kawasan para bangsawan. Ayo keluar. Pak Reno membuka pintu mobil untukku. Tapi, aku merasa canggung. Aku takut ibu Pak Reno tidak suka denganku. Marah lalu menyuruhku pergi. Kamu kira ibuku sekejam itu? Cepatlah, sebelum kesabaranku habis. Apa kamu bilang? Pak Reno membunyikan kedua rahangnya. Reno, kamu sudah datang. Mana calon yang kamu ceritakan itu? Terdengar suara seorang perempuan dari balik tubuh tinggi Pak Reno. Ibu? Keluarlah, ibu mau bertemu denganmu. Dengan perasaan canggung, aku pun segera keluar. Seorang perempuan bersanggul dengan kebaya putih terpasang sempurna di tubuhnya. Seorang perempuan bersanggul dengan kebaya putih terpasang sempurna di tubuhnya. Cantik nak kembayu, walau usianya kini sudah tidak muda lagi. Segera ku ambil tangannya, lalu ku salim. Rini? Iya tante, saya Rini. Kamu cantik sekali. Sulestiwati Anggoro. Jangan panggil tante, panggil ibu saja. Sama seperti Reno memanggilku. Ayo masuk, tidak enak gadis cantik berlama-lama di luar. Dirangkulnya lenganku lalu mengajakku masuk ke dalam rumah. Ibu Sulis benar-benar baik dan lembut. 11-12 dengan ibuku. Tapi kenapa anaknya beda banget? Mungkin faktor genetik dari ayahnya. Kami langsung menuju ke rumah makan. Sudah ada beberapa hidangan tersaji di atas meja. Duduklah. Ibu Sulis sedikit menarik kursi untukku. Terima kasih, Bu. Balasku lalu duduk. Rini mau makan apa? Biar ibu ambilkan. Terima kasih sekali lagi, Bu. Biar Rini ambil sendiri. Tidak usah canggung. Anggaplah seorang ibu memanjakan anak gadisnya. Diambilnya piring yang ada di hadapanku, lalu mengisinya dengan nasi dan lauk bermacam-macam jenis. Ibu Sulis ingin membuatku pingsan apa? Hingga mengisi piring dengan makanan sebanyak itu. Makanlah. Sebagai perempuan, kita harus makan banyak karena kita perlu tenaga ekstra untuk mengurus rumah tangga. Tugas kita lebih berat dibanding tugas seorang pria. Kembali Ibu Sulis tersenyum dengan lesung tergambar di pipinya, sama dengan yang dimiliki Pak Reno. Bu, Reno juga mau. Reno mengangkat piring lalu menyodorkan ke arah Bu Sulis. Sampai lupa kalau Reno juga ada di sini.
Bu Suli terkekeh sendiri, sedangkan Reno membulatkan mata padaku. Dua asisten rumah tangga yang sedar tadi berdiri di sana juga ikut tersenyum, sembari menunduk. Aku sungguh rugi membawamu kemari. Ibuku saja sampai melupakan kalau aku ada, saking sibuknya mengurusmu. Bisik Pak Reno, tanpa menggerakkan bibirnya. Mohon untuk kesediaannya berkomentar. Terima kasih.